Monggo Bapak Ibu semuanya, sebelum pengajian menjelang berbuka ini, marilah kita senantiasa membaca Al-Fatihah secara bersama-sama. Mudah-mudahan yang membaca, yang mendengarkan senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin Pak Takmir, saya buka master, boleh mboten niki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa astaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lan nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan rahmat dan kasih sayang Allah, Bapak Ibu semuanya dapat hadir di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaatnya atau pertolongannya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, jamaah as-salam yang saya banggakan, alhamdulillah dengan kesempatan yang sangat mulia ini saya bisa bersilaturahmi dengan jamaah Masjid As-Salam ya. Ini suatu kebanggaan bagi saya karena kemarin saya habis ngisi di daerah Masjid Al-Alim ya, Jalan Kaliurang. Alhamdulillah sore ini dipertemukan di Masjid As-Salam dan besok ketemu lagi saya ngisi di daerah Keranggongan ya. Bapak Ibu akan hormati, sebelum saya mengisi mungkin izinkan sedikit ya saya berkenalan dulu walaupun tidak terkenal ya, paling enggak memperkenalkan diri. Nama saya Bapak Sutarko. Saya rumahnya di Temuh Kidul, Balai Catur, Gamping, Sleman. Kalau Bapak Ibu pernah ke Pekong Gamping, ada Bangjo ke barat terus, ada pabrik tekstil. Nah, disitulah rumah saya nih, di daerah Temuh Kidul, Balai Catur, Gamping, Sleman. Saya tugas negaranya sebagai guru agama Islam di SMK Negeri 1 Sayegan. Di samping tugas negara, saya juga sering kali diminta untuk mengisi pengajian. Alhamdulillah bisa bertemu di sini. Namun selain mengisi pengajian, saya juga praktisi ruqyah. Meruqyah gangguan jin, sihir, gangguan santet ya, yang sering kena gangguan jin, santet ini bisa ya. Mungkin jamaah ada yang pernah diruqyah di sini nggih? Belum pernah nggih. Saya kemarin hari Senin habis meruqyah di daerah Magelang ya. Macam-macam ya. Mulai dari gangguan sihir, santet, guna-guna, anaknya susah dikandani ya. Mungkin penyakit yang kadang tidak diketahui medis ya. Dokter bingung sakitnya apa ya. Itu bisa kemungkinan juga ada gangguan sihir dan jin ya. Nanti bisa ya. Mungkin setelah pengajian Mbak ya. Karena nanti reaksinya beda-beda ya. Bapak Ibu menghormati, mungkin itu saja ya perkenalan dari saya ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak Ibu jamaah as-salam yang saya hormati dan saya banggakan, ini walaupun jamaahnya banyak yang nggak hadir, mungkin nanti ini bisa live streaming ya, ini ditayangkan di YouTube ya.
Kata Pak Tambir nanti yang nggak hadir bisa melihat di rumah ya. Mungkin saya sambut dulu ya bagi jamaah yang di rumah ya. Mudah-mudahan nanti bisa hadir di sini ya, karena hujannya sudah reda ya. Hujan tidak menjadi penghalang bagi kita untuk pengajian. Karena apa? Hujan itu rahmat yang datang dari Allah. Saya berangkat dari rumah tadi hujannya deras sekali ya. Alhamdulillah ya, ini Pak Dedi yang selalu mendampingi saya dimanapun saya pengajian, beliau selalu ikut. Insya Allah pahalanya sama Pak ya. Ya, beliau kalau ditelepon siap terus, dimanapun siap-siap ya, alhamdulillah ya, luar biasa nih. Bapak Ibu yang kami hormati, spesial materi pada sore hari ini ya, yaitu tentang 7 rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa Bapak Ibu masih ingat 7 rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya tanya dulu sama Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu pengen enggak kalau rezekinya dijamin oleh Allah? Jawabannya pingin. Siapa yang nggak mau hidupnya oleh Allah dijamin di dunia dan di akhirat? Hidupnya nggak pernah sakit, hidupnya selalu bahagia, nggak kena penyakit stroke, tidak ada yang punya masalah, semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai doa yang panjenengan panjatkan ketika habis sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Baqarah ayat 201. Jangan kan meminta kata Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu, berilah kamu kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat, dan pelihara kami dari siksa api neraka. Panjenengan minta bahagia di dunia dan di akhirat, dan juga minta dari siksa api neraka. Ini doa kita yang selalu kita panjatkan. Dan insya Allah panjenengan besok orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Nah ini materinya nyampe di sini, ada salah satu materi masuk di situ. Bukan hanya itu saja, bukan hanya dibahagiakan di dunia di akhirat saja, dengan insya Allah dijauhkan dari siksa api neraka. Kembali ke materi ya, tentang 7 rezeki yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua orang akan mendapatkan ini. Ini spesial ya, hanya orang-orang tertentu saja. Dan insya Allah panjenengan termasuk kategori ya. Ya insya Allah masuk kategori. Nah, yang pertama ya, Allah menjelaskan dulu di surat Hud ayat 6, kata Allah yang artinya tidaklah semua hidup hewan atau makhluk yang di muka bumi, kata Allah, yang rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ternyata apa? Semua makhluk yang hidup di muka bumi, kata Allah, rezekinya sudah dijamin. Pertanyaannya, siapakah itu yang dijamin? Tidak semua orang mendapatkan. Yang pertama kata Allah dijelaskan di surat At-Tolak ayat 2 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillahu yaj'al lahu yakhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang bertakwa kepadaku, maka akan aku beri rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dan diduga-duga. Subhanallah. Jadi yang pertama apa? Yaitu orang yang bertakwa. Takwa itu apa maknanya? Menjalankan semua perintahnya serta menjauhi segala larangannya, yaitu tentang sholat. Subhanallah. Ini janjinya Allah. Maka kalau orang rajin menjalankan sholat, itu kata Allah tidak mungkin dia rezekinya sempit. Selalu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka. Bisa dari depan dan samping. Ini janjinya Allah. Maka sangat simpel sekali. Ternyata sangat mudah. Yang pertama kita disuruh menjalankan sholat 5 waktu. Monggo sekarang Bapak Ibu tolong direnungkan masing-masing. Apakah selama ini sholatnya sudah benar apa belum? Kalau panjenengan kok rezekinya sempit, kena masalah, gitu, anaknya susah, ya kan? Istrinya suka selingkuhan, yang laki-laki cari perempuan lain, gitu. Tiap hari kena penyakit, kolesterol, asam urat, stroke, diabetes. Mungkin panjenengan selama ini belum dekat dengan Allah. Jangan belum pernah menjalankan perintah Allah. Mungkin Bapak Ibu hafal lagu ini, ya. Jika engkau dekat, aku dekat. Jika engkau jauh, engkau jauh. Lagunya siapa, Bu? Iya, betul, lagu Bimbo. Subhanallah. Lagu ini maknanya luar biasa. Apa? Seorang hamba jika dia dekat dengan Allah, maka Allah dekat. Apapun diminta Allah kabulkan. Karena kata Allah, aku dekat dengan hambaku, maka sedekat dengan urat nadiku. Maka ketika ada hambaku yang mohon kepadaku, akan aku kabulkan doanya. Maka kata Allah, falyastajibuni.
Al-Baqarah 186 kata Allah, jika ada hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, maka akan aku perkenankan doanya. Subhanallah. Makanya kalau Bapak Ibu berdoa, itu jangan setengah-setengah. Totalitas yakin sama Allah. Karena doa kita dikabulkan. Kan banyak orang bertanya, Pak Ustadz, kalau saya tiap hari berdoa, apakah doa saya didengar? Maka ini jawabannya. Fal yastajibuni. Jika ada hamba-hambaku yang berdoa kepadaku, akan aku perkenankan doanya dan aku kabulkan. Al-Baqarah 186. Saya ini Bapak Ibu sudah yakin ya. Ternyata kalau kita berdoa itu sudah didengar oleh Allah. Cuman ini Allah cara mengabulkan itu pelan-pelan. Tidak sekaligus. Kalau sekaligus nanti Bapak Ibu kaget. Misal hari ini berdoa, ya Allah berikan aku motor yang baru ya Allah. Nanti kalau tahu datang di depannya jangan kaget, ya kan? Tahu-tahu datang di depannya kan nggak mungkin. Nanti perantaranya macam-macam. Dari gaji, nanti dari anaknya memberi, dari tetangganya. Seperti itu caranya. Nggak sekaligus langsung di depan kita. Nanti malah bingung. Bukan kayak Aladin ya, bing salabim bus di depan, bukan ya. Ada prosesnya. Nah, kembali ke materi tadi. Jadi biar Bapak Ibu rezekinya dijamin oleh Allah, yang pertama jalankan namanya sholat. Nah, pertanyaannya apa? Apa dampaknya bagi orang yang tidak menjalankan sholat? Kalau anak SD SMP ditanya, apa yang orang kalau nggak jalankan sholat hukumannya apa? Jawabannya disiksa di api neraka. Ini benar. Cuman kadang kita nggak tahu bagaimana Pak gambaran di neraka itu. Karena besok ketika panjenengan meninggal, yang ditanyakan dulu itu yang pertama sholatnya. Bukan hartanya, bukan anaknya, bukan jabatannya. Sholat yang ditanyakan. Makanya kenapa ini pentingnya sholat. Bahkan apa dampaknya orang gak pernah sholat katanya. Misalnya tadi ada Bapak Ibu waktu berangkat pengajian tidak menjalankan sholat asar. Apa hukumannya? Kata Allah, dia akan disiksa. Lamanya berapa? 3.000 tahun. Itu baru meninggalkan sholat asar. Nanti kalau maghrib gak sholat ditambah lagi. 3 tambah 3 berarti 6.000 tahun. Kalau 5 waktu gak dijalankan, maka 15.000 tahun lamanya. Itu dalam satu hari gak menjalankan sholat. Na'udzubillah min dalik. Tiap hari dipukul, digada besi. Banyak orang bertanya, siksa neraka yang paling ringan apa? Yang paling ringan Bapak Ibu disuruh pakai sandalnya dari api. Sampai kepalanya melupuh, sampai umup kalau bahasa Jawanya itu sampai mendidih. Itu yang paling ringan. Maka kalau orang ditanya, apakah ada yang mau neraka? Jawabannya nggak mau. Pilihannya langsung masuk surga. Makanya kalau bisa jamaah salam, mudah-mudahan besok langsung masuk surga tanpa dihisab oleh Allah. Ya, maka ini pentingnya kenapa kita disuruh menjalankan puasa selama sebulan penuh. Apa hikmahnya? Kalau seorang manusia bisa full selama 30 hari puasa, maka dia akan kembali suci seperti bayi baru lahir. Alhamdulillah. Makanya bulan yang paling istimewa dalam 1 tahun hanya ada 1 bulan, yaitu bulan suci Ramadan. Coba bayangkan, Allah sayangnya luar biasa. Kita dalam 1 tahun ada waktu, ada penyembuhan ada pengampunan dosa, yaitu dalam 1 bulan. Dalam 1 tahun ada 1 bulan, itu bulan suci Ramadan. Jadi jenengan itu seperti punya pisau. Pisau yang tajam itu akan berkarat kalau nggak pernah kita asah. Nah, bulan suci Ramadan, karat kita itu seperti bulan suci Ramadan kita diasah. Maka nanti selama kita rutin istiqomah, maka bersih lagi seperti pisau yang tajam. Ini hikmahnya kenapa orang disuruh menjalankan puasa selama sebulan penuh lamanya. Ini hikmahnya. Insya Allah bersih seperti bayi baru lahir. Alhamdulillah. Maka saya sangat sedih ketika ada orang yang sehat gak puasa. Kecuali kalau kita gak puasa ada halang tertentu, sakit, usia lanjut, itu Allah masih beri keringanan. Tapi kalau kita benar-benar sehat, ya jalankan, karena wajib bagi kita untuk menjalankan puasa Ramadan. Kembali ke materi tadi tentang hukumannya, yaitu 15.000 tahun kalau kita dalam 1 hari gak menjalankan sholat. Diberi siksaan, digada, bahkan kita gak diberikan makan. Makanya di neraka itu bukan makan hamburger, bukan makannya ayam goreng, namanya buah jaktum. Buah jaktum, buah makanan di neraka bagi orang-orang yang di dalam neraka. Kalau dimakan itu langsung melupuh ususnya. Na'udzubillah min dalik. Minta minumnya bukan bukan coffee mix ya, bukan es teh, bukan es jeruk, tapi nanah dicampur darah. Itu baunya na'udzubillah min dalik, melebihi bau bangkai yang sudah membusuk berbulan-bulan. Ini bahayanya kenapa? Itu gambaran di neraka. Makanya jangan sampai panjenengan
besok mau masuk neraka, jangan sampai. Makanya kalau habis sholat kita sering berdoa tadi kan Bu ya, Rabbana dzolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Nyuwun ngapunten Bapak Ibu kalau habis sholat ini dibaca mboten? Kadang lupa nggih. Ini subhanallah, ini doa kita biar kita juga apa? Dibebaskan dari bahaya api neraka, karena pedihnya luar biasa. Muhammad itu kalau cerita neraka dia nangis. Nangis, jangan sampai umatku merasakan bara api neraka karena sakitnya luar biasa. Itu seorang nabi. Bayangkan. Makanya jangan sampai kita merasakan. Makanya kalau panjenengan nggak mau disiksa, jalankan perintah Allah. Biar kita besok langsung masuk surga tanpa dihisab. Alhamdulillah. Ini rahasianya orang sholat. Ya, monggo. Sekarang panjenengan dikorek kiambak. Kalau selama ini kok rezekinya sempit, banyak masalah, mungkin sholatnya belum benar, maka perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ini rumus, subhanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, rezeki yang akan dijamin oleh Allah dijelaskan di surat Ibrahim ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kata Allah, sesungguhnya barang siapa yang bersyukur kepadaku, ku tambah nikmatku kepadamu. Jika engkau kufur, azabku sangat pedih. Jadi 7 rezeki yang kedua yang dijamin oleh Allah, panjenengan disuruh syukur. Syukur itu apa maknanya? Menerima apa yang diberikan oleh Allah, tidak pernah mencocot atau marah-marah atau bahasanya tuh nesu-nesu. Nerima apapun yang diberikan Allah, syukuri alhamdulillah. Karena maknanya orang syukur itu luar biasa, ya. Orang yang bersyukur itu mesti rezekinya akan ditambah oleh Allah dan ditambah. Misal contoh, Bapak Ibu misalnya baru bekerja di perusahaan, digajinya 3 juta. Dia bersyukur, alhamdulillah gaji saya 3 juta. Saya bersyukur ini rezeki dari saya. 2 bulan berikutnya naik 4 juta. Bersyukur lagi naik 5 juta. Karena Allah suka. Semakin dia banyak bersyukur, ditambah terus nikmatnya. Subhanallah. Ini baru contoh orang bekerja. Misalnya contoh lagi, ya. Seorang ibu, ya, dia berdagang berjualan. Sehari dapatnya 200. Dia bersyukur, alhamdulillah rezeki hari ini yang diberikan Allah 200.000. Alhamdulillah. Bersyukur, ditambah lagi besok 300.000. Tambah lagi 500.000. Allah tambah terus. Allah tuh senang. Karena apa? Umatnya bersyukur. Sekarang gini logikanya. Bapak ibu misalnya, mohon maaf, hidup bertetangga. Bapak buat kolak. Mungkin kolaknya macam-macam, dari kolangkan, dari pisang. Ada tetangganya mohon maaf ya, dalam keadaan gak mampu, panjenengan memberikan 1 mangkok walaupun banyak kuahnya saja nggih, gak masalah, diberikan. Orangnya mengucapkan terima kasih Pak ya, mudah-mudahan Bapak diberikan rezeki lancar kesehatan. Panjenengan langsung jawab amin. Senang gak Bapak Ibu? Senangnya luar biasa. Senangnya luar biasa. Tapi mohon maaf, misal Bapak Ibu memberikan kolak, capek buatnya, lelah itu, ngirisi ya, panas di dapur, dikasih tetangganya malah dicacat. Bu, kok kolaknya rasanya kecut ya? Kok rasanya nggak enak ya? Kira-kira jangan marah nggak Bu? Marahnya luar biasa. Besok dikasih lagi nggak? Nggak bakal. Saya yakin itu manusia dengan manusia. Apalagi Allah kan azabku sangat pedih. Kalau Allah langsung azab, nggak main-main. Inilah sangat marahnya Allah ketika ada hambanya yang nggak bersyukur. Jika engkau kufur, kata Allah, azabku sangat pedih. Diazab, bukan hanya nggak diberi lagi, malah diazab. Makanya kalau kita bekerja dapat uang segitu, syukuri alhamdulillah. Jangan sampai apa gaji kok cuma 3 juta, nggak cukup, kurang. Besok lagi kena penyakit, tahu-tahu stroke, itu nggak bisa bekerja. Nah itu, tahu-tahu kena penyakit gula, itu tahu-tahu apa kecelakaan kakinya patah. Karena apa tadi? Mencacat, menolak rezeki yang diberikan oleh Allah. Maka Allah murka. Allah tuh benci pada hamba-hambanya kalau diberikan dia nggak bersyukur. Tapi kalau diberikan dia sombong. Nah ini bahaya lagi. Makanya mohon maaf, jenengan kalau dipuji dengan seseorang jangan sampai langsung bangga atau sombong. Sebenarnya itu salah satu yang menjatuhkan panjenengan. Ketika jangan dipuja kok bangga, Allah langsung berikan azab. Allah murka lagi sama orang yang di hatinya sombong. Terus gimana Pak Ustadz kalau kita di apa ya? Ada orang muji kita. Misalnya, wah, misalnya Pak Narto sekarang rezekinya lancar terus sih. Anaknya pinter, hidupnya bahagia terus. Jawabnya gimana? Alhamdulillah, itu rezeki dari Allah. Itu boleh seperti itu.
Beda sama gini, wah Pak Narto sekarang kaya ya rezekinya lancar terus ya. Iya, sampai disik saya pemimpin perusahaan, wah besok langsung bangkrut. Enggak nyampe sebulan. Makanya mohon maaf, orang yang memuji itu sebenarnya tuh dia tuh ingin menaburi apa? Seperti dia menaburi debu, ingin merusak jenengan. Makanya kalau dipuji itu jangan bangga. Istighfar, astagfirullahaladzim. Ya boleh ucapkan alhamdulillah ini karena rezeki dari Allah. Gitu jawabannya. Ingat Allah kita bawa dulu karena ini semuanya titipan dari Allah. Nggih, ngoten Bapak Ibu nggih paham nggih? Jadi yang kedua yaitu apa? Bersyukur. Yang ketiga ya di Al-Baqarah ayat 261. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina yunfikuna amwaluhum fi sabilillahi kamasalin habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yu'adzibu liman yasha wallahu wasi'un alim. Kata Allah, barang siapa seorang hamba dia bersedekah di jalanku, kata Allah, maka diibaratkan orang itu menanam satu biji padi. Satu biji padi yang ditanam tadi tumbuh menjadi 7 cabang. Setiap cabangnya menghasilkan 100 butir. Kalau tadi ada 7 cabang berarti 700 butir. Maknanya apa? 7 rezeki yang dijamin Allah. Yang ketiga adalah jenengan itu orang yang rajin bersedekah. Subhanallah. 7 rezeki yang ketiga yang dijamin oleh Allah yaitu orang yang suka bersedekah, memberi kepada orang lain, memberi kepada tetangganya, fakir miskin, yatim piatu, kaum du'afa. Inilah kenapa kalau orang suka bersedekah, kenapa kok rezekinya berjalan terus ya? Kenapa kok malah dia tambah kaya? Karena ini ternyata ayatnya ada. Saya yakin panjenengan sering mendengarkan di TV ya. Ternyata benar ini ayatnya. Enggak mungkin orang bersedekah kata Allah kok dia dibuat melarat. Enggak mungkin orang bersedekah kok malah hidupnya dibuat sengsara. Tidak mungkin. Oleh Allah selalu diberi hidupnya semakin tambah. Tidak akan pernah berkurang. Bapak Ibu ibaratkan apa ya? Seperti orang sedekah itu seperti punya gelas kosong. Gelas kosong ini semakin banyak diinum, kira-kira semakin dijok mboten? Semakin diisi. Semakin banyak minum, semakin habis, semakin banyak diisi. Tapi kalau gelas ini penuh, enggak pernah diberikan orang lain, kira-kira siapa akan memberi? Tidak ada. Ini rumus logikanya. Jenengan memberikan sedekah itu seperti itu. Semakin banyak itu diberikan, dituangkan, maka semakin yang hidup itu akan memberikan. Yang maha hidup Allah akan semakin memberi terus, memberi. Sampai kapan? Sampai panjenengan di alam kubur masih diberikan lagi apa? Pahalanya mengalir jariah. Karena pahala jariah termasuk kategori yang akan terus berjalan, menemani Bapak Ibu yang telah meninggal besok ketika di alam kubur. Subhanallah. Ini maknanya sedekah. Saya akan cerita sedikit kisah yang saya alami tentang sedekah tadi. Tahun 2007 saya diajak teman saya dari Papua karena dulu mondok pesantren bareng saya di Magelang. Tapi lulus SMA beliau lari ke Papua, saya kuliah di Jogja. Nah waktu itu beliaunya sudah berhasil nelpon saya. Assalamualaikum saudaraku, kamu sekarang di mana? Saya di Jogja. Kau bisa ngantarkan saya nggak kemana ke Godian, ke Matahari? Ngapain nemenin saya beli baju? Udah kamu nemenin tak belikan. Nggak usah, saya nemenin saja. Saya berangkat sama beliaunya jam 9 karena bukanya jam 9 pagi, saya masuk ke atas. Kamu monggo milih aja. Enggak, saya makasih, saya nemenin kamu saja. Karena teman akrab saya di pesantren. Nah pulang waktu belanja, kami turun ke tangga. Itu kan biasanya kalau orang habis belanja kan ngambil tas nggih di penitipannya. Nah sebelum saya turun ke tangganya tuh di lantainya tuh ada ibu-ibu. Sudah sepuh, sudah tua, enggak pakai sandal, hanya pakai kebaya. Jual kangkung 2 ikat yang sudah bolong-bolong itu. Deprok di lantai. Mas, tolong ini dibeli mas, 2.000 saja. Kasihan sekali ibu itu, rambutnya sudah kumuh itu. Nah kemudian saya dengan teman saya kan kasihan sekali, ya Allah luar. Ini kasihan sekali ibu, ini kayaknya sudah berapa hari nggak dirawat. Akhirnya apa? Cuma ada uang 10.000 waktu itu. Bu, ini buat ibu, tak berikan. Apa jawabannya? Terima kasih mas ya, saya doakan panjenengan diberikan kesehatan rezeki lancar. Saya jawab apa? Amin. Subhanallah, saya memberikan jam 11. Ya kurang lebih jam 12 saya ditelepon. Assalamualaikum, ini Pak Sutarko ya? Ya. Pak Sutarko katanya jual kurma. Ya. Saya kalau puasa jual kurma. Ini buatan promosi nggih. Jual kurma welas. Pesan berapa kilo? 2 kilo. 1 kilonya berapa? Dulu masih 25.000. Baik diantarkan ke Nyamplung, tak antarkan ke Nyamplung. Nyampe sana disuruh masuk.
Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Sutarko ya, silakan duduk. Duduk saya. Berapa Pak harganya? Ini berarti 2 kilo 50.000 Bu. Kemudian dia bawa uang 100.000. Waduh Bu, saya nggak punya kembaliannya. Dia malah ke belakang lagi. Bayangan saya kan dia ngambil uang pas Bu ya. Malah bawa warna biru-biru loh. Kok tambah biru-biru? Ditaruh di depannya. Plek. Loh, Bu ini apa maksudnya kok ditambah lagi 50.000? Saya barusan dapat rezeki Pak Sutarko, ini buat panjenengan. Subhanallah. 10.000 nggak nyampe 1 jam jadi 150.000. Sujud syukur saya, alhamdulillah. Saya langsung lari ke Merapi. Kenapa ke Merapi? Saya masih tugas dakwah di sana waktu bina para korban Merapi. Saya ditaruh di sana selama 1 bulan mengabdi para pengungsi. Teringat sampai sekarang. Subhanallah. Ini yang saya alami. Ternyata Allah bales nggak nyampe 1 jam. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami, ini luar biasa. Mohon maaf, sedekah itu bukan hanya berupa uang Bapak Ibu nggih. Kalau panjenengan nggak punya uang bisa dengan kesehatan. Tetangganya lagi hajatan membantu masak-masak ibu-ibu di dapur, ya toh? Yang punya uang pakai uang sedekah, ya toh? Yang pintar ngaji ngajari ngaji. Yang pintar privat diprivati anaknya nggak mampu, gratis nggak usah bayar. Bahkan yang paling murah meriah yang nggak perlu bayar yaitu senyum di hadapan saudaranya itu sedekah. Subhanallah. Tapi mohon maaf, senyumnya juga harus ada lawan jenisnya. Jangan senyum-senyum sendirian. Nanti jangan dikira kurang 100 ya. Dikira gila, malah berbahaya. Senyum di hadapan saudaranya itu sedekah. Murah meriah, gak perlu dengan uang. Subhanallah. Kembali ke materi tadi tentang sedekah. Ini maknanya luar biasa. Ya, tapi mohon maaf, banyak orang bertanya juga, Pak Ustadz, saya kok sering bersedekah ya? Berapapun orang masjid minta tuh saya selalu berikan. Bahkan orang minta pun saya beri. Tapi kok saya hidupnya selalu punya masalah. Kok malah baru bangkrut. Kenapa? Mohon maaf. Bisa jadi panjenengan sedekahnya gak ikhlas karena Allah. Nah ini. Salah satu sedekah yang ditolak oleh Allah kalau ada perasaan pamer atau perasaan riya. Ini riya tuh pingin disawang, pingin dipuji oleh seseorang. Ini yang ditolak oleh Allah. Mohon maaf. Sedekah yang ditolak oleh Allah karena dia niatnya pingin pamer. Ya kata Allah kan apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli ri'in manawa. Segala perbuatan itu tergantung pada niatnya. Kalau orang itu niatnya ibadah karena Allah, maka Allah berikan pahala. Tapi kalau orang itu niatnya ibadah tapi niatnya karena pamer, pengen disawang, pengen dipuji, maka Allah tolak. Nah ini bahayanya. Mohon maaf. Rumus orang bersedekah, tolong panjenengan kalau sedekah diniatkan di hati. Diucapkan boleh, di batin bismillah. Saya niat sedekah di masjid nanti membantu uang infak 50.000 ikhlas lillahi ta'ala, dimasukkan. Bismillah saya nanti niat sedekah ke fakir miskin ada uang 200.000 niat saya ibadahkan Allah. Diniatkan dulu. Kenapa? Kalau kita nggak niat nanti takutnya nanti ada gangguan jin yang menggoda kita biar kita nanti biar dikatain apa? Biar dibilangin orang kaya, biar dibilangin orang banyak duit. Nggih. Saya mohon maaf nggih. Saya sering mengamati di channel-channel itu orang kaya tapi mohon maaf. Ini loh orang kaya mau berbagi uang. Itu sebenarnya nggak boleh seperti itu ya. Bener dia kaya nggak usah disebutkan ya. Yang membuat Anda kaya itu siapa? Allah. Harus tahu diri dong ya. Dia bisa berjalan, bisa melihat. Dia nggak sadar itu dari mana. Ini mata nih kalau dijual nggak bisa apa ya? Nggak ternilai harganya, nggak ada orang jual mata. Ini luar biasa rezeki dari Allah. Harganya mahal. Dia nggak sadar ketika dia sombong. Ibu, ini saya orang kaya yang bersedekah. Ibu nggak usah terima kasih dengan saya. Ya Allah, saya miris kok ada orang seperti itu ya. Dia nggak sadar. Padahal kita tuh diciptakan dari setetes air mani yang hina. Kok masih sombong? Kita tuh dari tanah. Kembali ke tanah kok sombongnya luar biasa. Na'udzubillah min dalik. Oke, nak jangan sering di channel-channel tuh ya. Saya miris ya Allah kok ada orang kok sombong gitu ya. Sampai dia dibilang terima kasih nggak mau. Jangan terima kasih, saya nggak mau terima kasih katanya. Ya Allah, sedih ya. Ada manusia seperti itu. Dia nggak sadar nanti ketika mati yang menemani siapa? Kain kafan, tanah. Nggak ada lagi menemani. Harta bendanya siapa yang menemani? Nggak ada orang mau dibayar 1 miliar menemani dia mati di kubur. Nggak mau. Ya inilah harta di dunia itu hanya tipuan belaka. Ya makanya kalau jenengan kok cinta dunia, hati-hati. Kata Allah, kata Nabi Muhammad, berarti panjenengan rugi. Bahwa kehidupan dunia itu akan secara besok akan hancur dan akan musnah.
Yang abadi di mana? Yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita tunggu-tunggu, yang kita nantikan. Makanya ketika ada orang meninggal itu sebenarnya itu dia bukan meninggal. Kenapa? Dia tuh awal menuju kematian. Dan hidup besok yang nyata di mana? Di surganya Allah. Besok kita bareng-bareng ke sana. Dan insya Allah besok mudah-mudahan ya jamaah salam nih kita masuk surga bareng-bareng oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini yang penting kata Allah. Orang Islam itu semuanya akan masuk surga. Walaupun dia nggak pernah sholat. Selama dia masih asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini hebatnya. Jenengan tuh masuk surga besok walaupun nggak pernah sholat. Tapi tadi disiksa dulu. Jenengan tuh mau pilih disiksa apa langsung masuk? Monggo pilihan. Kalau pengen langsung masuk tanpa hisab maka jalankan sholat. Kalau nggak pengen disiksa ya monggo nggak usah sholat. Tapi tetap masuk surga. Selagi dia masih beragama Islam. Yang kedua apa? Orang yang tidak dimasukkan dalam surganya Allah kata Allah yaitu orang yang beragama gini. Mohon maaf ya. Nah nih. Karena kata Allah agama yang aku ridho yaitu agama Islam. Al-Quran ini jelas ya. Bukan saya ada Al-Baqarah. Yang kedua yaitu apa? Orang yang tidak dimasukkan oleh Allah yaitu orang yang berbuat syirik. Menyekutukan Allah. Menduakan Allah. Apa contohnya? Misalnya dia pakai pesugihan, dia bekerja pakai pelaris, ya, dia nyari jodoh pakai dukun, pakai semar mesem, semar mendem, ya gitu. Itu ya. Ini Bapak Ibu, saya tak jelas sebentar. Pasien ruqyah saya yang kena gangguan jin sihir itu macam-macam, mulai dari dia pakai pesugihan, pakai pelaris. Ini ada kisah nyata orang Madukismo. Rumahnya dekat pabrik Madukismo di daerah sana, Bantul. Itu dia sakit kepala, sakitnya luar biasa, dibawa ke dokter PKU kota, dokternya juga bingung, dibawa ke PKU Gamping, yang Gamping sini juga bingung, gak tahu penyakitnya. Dokternya sampai bingung, ini sakitnya apa? Kepalanya seperti ditusuk jarum. Saya dipanggil, subhanallah, tak ruqyah sembuh. Ternyata dia ngakui, dia buka warung pakai pelaris. Gara-gara apa? Kalah saingan sama tetangganya. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Yang kedua, di daerah Kalibayem, dia buka konter tapi pakai pelaris. Juga sama yang kena bagian perutnya. Tak ruqyah sembuh. Yang ketiga daerah Sayegan, anak remaja masih umur 20 tahun. Dia pengen kuat, kalau dibaca nggak mempan. Mungkin ini termasuk anggota kelitih ya. Biar kuat kalau berkali. Ternyata nggak kuat, malah jadi stres. Bingung orang tuanya mau dibawa ke Gracia. Tapi saya dipanggil untuk meruqyah, tak ruqyah 2 kali sembuh. Itu mau sudah gila Pak, jerit-jerit banting-banting tuh, sampai guyang-guyang joget-joget gini-gini. Tak ruqyah ternyata ngaku dia ke dukun di daerah Sleman. Diberi apa aja? Diberi batu kecil. Di mana? Di belakang, tak cari ketemu tak bakar. Kenapa? Tadi sarangnya di situ. Ada pakai keris, pakai pedang macam-macam Bapak Ibu. Na'udzubillah min dzalik. Kesimpulannya adalah orang yang hidupnya pakai pelaris, pakai pesugihan itu enggak berkah. Bener, selalu dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu ya gara-gara ngeruqyah ini. Wah, ternyata orang hidupnya macam-macam ya. Cuman sawang sinawang. Kelihatannya kaya tapi nggak tahu dia cari apa, dari mana carinya. Makanya kita cari yang halalan thayyiban. Sedikit tapi berkah. Nggih. Sudah mau buka Bapak Ibu nggih? Aduh, ini masih kurang ya. Ya baik Bapak Ibu ya, karena waktunya sudah berbuka ya, mudah-mudahan nanti kita lanjutkan ya waktu yang akan datang. Kalau mungkin saya masih diberi kesempatan datang ke sini lagi, insya Allah tak selesaikan tugas saya nggih, karena waktunya sudah habis Pak Budi nggih. Ya, ini sudah habis Pak Budi. Masih ada waktu ke Pak Budi? 1 menit. Ya, masih memungkinkan tidak dilanjutkan? Enggak apa-apa ya? Ya, tak lanjutkan Bapak Ibu nggih. Ya, baik. Saya ulang lagi nggih. Yang pertama adalah rezeki yang dijamin oleh Allah. Yang pertama menjalankan sholat. Yang kedua bersyukur ya. Yang ketiga bersedekah. Kemudian yang keempat. Yang keempat yaitu di surat Ar-Rum ayat 32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihu ayyana minkum wasolihina min ibadikum ayyakunu faqura ayuhnallahu min fadli. Kata Allah, jika masih ada di antara kamu anak remaja laki-laki yang masih membujang, maka segera nikahkanlah. Jika mereka takut miskin, kata Allah,
kamilah yang akan menjamin rezekinya. Subhanallah. Ternyata yang keempat rezeki yang dijamin oleh Allah yaitu orang yang menikah. Ya, mohon maaf Bapak Ibu mungkin saat ini punya putra putri yang usianya yang laki-laki sudah 25 tahun ke atas, yang putri juga sama kok belum nikah-nikah. Mungkin panjangan perlu membacakan ayat ini. Saya yakin mungkin anak-anak remaja biasanya dia belum berani nikah karena gajinya belum besar. Dia nggak mau nikah kalau belum punya pasangan yang orangnya gajinya besar. Naudzubillah min dzalik. Ternyata apa? Allah memberikan rezeki itu bukan masalah pangkat dan jabatan, dan orang yang nikah oleh Allah akan dijamin rezekinya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu yang anaknya belum nikah, jangan beritahu ayat ini. Saya yakin dia akan berani nikah. Kenapa? Karena dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di sini ada yang baru nikah baru ya, pengantin anyar, jangan tanglet mawon. Bagaimana setelah menikah? Saya yakin dia akan yang pertama bahagia. Yang ketiga tentrem ya. Yang ketiga dia mesti rezekinya akan bertambah-tambah terus. Karena apa? Ini janjinya Allah. Saya merasakan sendiri. Setelah menikah ada saja rezeki dari Allah. Sudah habis Pak ya? Itu saja ya yang ke-5, 6, 7. Dilanjutkan waktu yang akan datang ya. Mudah-mudahan nanti saya masih diberi kesempatan bertemu lagi pada jamaah salamnya. Itu saja dari saya. Mohon maaf kalau saya banyak salahnya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.